semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Red for Freedom. Pagi ini saya akan melanjutkan perjalanan yang di episode sebelumnya saya beristirahat di Probolinggo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya bisa mengajak Anda jalan-jalan menuju destinasi-destinasi di Indonesia. Perjalanan pun saya lanjutkan kembali setelah semalam menginap di salah satu penginapan di kota Probolinggo. Dalam perjalanan jauh, ada baiknya rutin melakukan pengecekan kondisi kendaraan, terutama oli, rantai, rem, dan ban tentunya. Suasana pagi ini pun masih lengang dari kendaraan yang berlalu lalang. Udara segar, hamparan sawah, dan sunrise pun menyambut kami di perjalanan kali ini. Oh ya, saya ada tips nih untuk riding dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sebaiknya ambil jam pagi, karena kendaraan-kendaraan besar lebih sedikit melintas. Ada satu tempat yang bakal Anda temuin jika melintas melewati Probolinggo, yang pastinya kalian sudah tahu, karena tempat ini sangat ikonik di Jawa Timur. Kira-kira apa ya? Ya benar, PLTU Python. PLTU ini merupakan PLTU berkapasitas terbesar di Indonesia untuk mengaliri listrik di Jawa sampai ke Bali. Sayangnya, saya tidak bisa berhenti karena cukup berbahaya untuk pemotor seperti saya berhenti di sepanjang bahu jalan di sini. Pemandangan PLTU Python akan lebih bagus di sore ke malam hari, karena ribuan lampu berwarna kuning dengan background langit senja menjadi komposisi yang sangat menarik untuk dilihat. Tak jauh dari PLTU Python, saya melewati rute di sepanjang bibir pantai. Tentunya pemandangan di sini sangat bagus, karena selain laut, saya juga disuguhi sunrise. Sayangnya, tidak ada penjual kopi nih yang sudah buka. Saya baru ingat kalau rute yang saya lewati ini juga melewati Taman Nasional Baluran. Taman nasional ini memiliki pemandangan sabana dengan pegunungan ya mirip di Afrika. Jadi saya memutuskan untuk mampir sejenak sekalian istirahat. Oh ya, sekedar informasi, di seluruh area ini dilarang menerbangkan drone. Suara bising dari drone dikhawatirkan akan membuat stres satwa yang berada di sini. Namun, entah karena tidak melihat papan larangan atau tidak fokus, saya pun menerbangkan drone di sini dan berujung ditegur oleh pengelola di area ini. Akhirnya, saya sekalian ngobrol nih dengan beliau.
Dari obrolan dan candaan dengan beliau, saya dapati cerita-cerita seputar Taman Nasional ini, sekaligus trik-trik buat para konten kreator untuk ambil kesempatan menerbangkan drone di area ini tanpa ketahuan. Namun, saya tidak akan share ya. Sayangnya, saya lupa merekam obrolan dengan beliau, padahal akan sangat informatif untuk pengunjung Taman Nasional ini. Oke, tadi kita lewat depan ya, terus lihat pelang arah baluran. Jadi kita putusin buat mampir sekalian ke sini buat nyantai sambil lihat view di sini. Perjalanan pun kembali saya lanjutkan dengan tujuan Pelabuhan Ketapang. Untuk jarak tidak terlalu jauh dari sini, ya kurang lebih 20 menit berkendara. Biasanya, di musim libur, kendaraan sangat memadati pelabuhan untuk menyeberang ke Pulau Bali. Memang diakui, Pulau Bali memiliki daya tarik tersendiri untuk menjadikan destinasi wisata. Pas banget nih, sebelum saya menyeberang ke Bali, teman saya mengajak untuk mampir ke area wisata Kawah Ijen. Kebetulan saya belum pernah ke situ, jadi mumpung banget nih dan cuaca pun lagi cerah. Perjalanan ke Kawah Ijen dari Banyuwangi Kota akan menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Tapi pemandangan sepanjang perjalanan cukup mengobati rasa letih sepanjang perjalanan. Setelah 1 jam perjalanan, kami pun tiba di area base camp Kawah Ijen. Namun, kami memutuskan tidak naik ke area kawah dikarenakan masih siang dan kabut pun mulai turun. Lalu, seperti apa pemandangannya? Berikut pemandangan dari base camp Kawah Ijen. Setelah puas menikmati suasana di base camp Kawah Ijen, perjalanan pun saya lanjutkan kembali. Kurang lebih, perjalanan menuju ke Pelabuhan Ketapang memakan waktu 10 menit dari tempat saya saat ini. Untuk membeli tiket penyeberangan, kita bisa dapatkan melalui aplikasi baik di Play Store maupun App Store, atau juga bisa melalui website penjualan tiket penyeberangan. Selain itu, juga terdapat banyak penjual tiket penyeberangan di sekitar pelabuhan. Benar saja dugaan saya, suasana di Pelabuhan Ketapang siang ini cukup sepi, sehingga tidak perlu berlama-lama antri. Untuk bagaimana cara menyeberang dari Jawa ke Bali dan sebaliknya, bisa nih klik link video di pojok kanan atas. Nggak perlu khawatir lewat jalur mana untuk naik ke ferry setelah check-in tiket, karena petugas di sini akan langsung mengarahkan sampai naik ke kapal. Kami kali ini menaiki kapal feri KMP Sumber Berkat 2. Kapal ini cukup besar dan terdapat dek atas untuk melihat view dari luar feri. Sampai di kapal, sekarang tinggal kita tunggu ke atas. Kita naik ke atas. Perjalanan dengan menggunakan feri dari Ketapang ke Gilimanuk kurang lebih memakan waktu 1 jam. Akan cukup membosankan rasanya kalau saya menunggu di dalam, jadi saya memutuskan keluar ke dek atas. View dari luar kapal ternyata sangat bagus dan ombak kali ini cukup tenang.
Saya pun disuguhi pemandangan lautan, langit biru yang cerah, serta jajaran pegunungan. Akhirnya, setelah kurang lebih 1 jam di atas kapal, saya pun tiba di pelabuhan Gilimanuk, Bali. Di sini nantinya akan ada beberapa pemeriksaan dokumen kendaraan sebelum bisa melanjutkan perjalanan ke Pulau Bali. Akhirnya saya pun tiba di Pulau Bali dan siap nih lanjut gas ke penginapan saya di daerah Ubud. Jarak dari lokasi saya saat ini ke Ubud kurang lebih masih 150 km perjalanan. Ternyata banyak video sepanjang perjalanan dari Gilimanuk ke Ubud, tapi saat saya cari filenya ternyata hilang terhapus. Saat saya melintas di Kabupaten Jembrana, tepatnya di Negara, saya melihat satu pantai yang cukup bagus dari kejauhan. Saya pun memutuskan mampir untuk rehat sejenak. Setelah tadi melalui penyeberangan terus melewati beberapa checkpoint pemeriksaan surat-surat kendaraan, kemudian ada cek vaksin juga di situ. Akhirnya kita sampai juga di Pulau Bali. Dan di sini tadi kita sempat lihat ada pantai yang menurut saya cukup bagus ya. Bisa dilihat sana juga.
Hari kedua saya di Bali langsung disambut nih sama ban bocor. Untung aja bocornya bukan pas perjalanan kemarin. Suasana pagi ini cukup ramai dipadati turis mancanegara. Saya pun sangat menikmati riding di kota ini. Oke, cukup sekian perjalanan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan atau saran untuk destinasi saya berikutnya.